Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup lama juga ya dari sebelum Lebaran, karena mepet. Kalau udah Lebaran udah jadi libur. Ini coba saya share yang sudah dikerjakan Mega ya. Secara umum sih begini, yang dibuat Mega ini sudah nggak ada yang perlu dikoreksi, gitu ya. Cuma saya ingin meyakinkan aja, ini dibuat sendiri atau ngambil dari buku, gitu aja. Di anu aja mic-nya dinyalakan aja, cuma berdua ini, nggak akan ribut. Yang nomor 1 Pak itu saya ngambil ininya referensinya dari buku, tapi diubah lagi Pak. Jadi kalau di buku itu apa ya? Jadi si polanya itu cuman 1 pola. Ini saya buat jadi 2 pola Pak. 2 pola, ini 1 juga. Itu yang 1 pola itu yang apa ya? Meningkat 1 ton per tahun. Nanti setelah itu meningkat 2 ton per tahun gitu, Pak. Nah, gini aja. Sebetulnya yang seperti yang saya komentar, faktualnya nggak mungkin panen itu begini. Kalau dalam satu musim panen gitu. Kemudian ukurannya jangan apa namanya umur. Misalnya panen salak tuh berapa lama? Sebulan misalnya. Sebulan, maka hitungannya atau 2 bulan lah ya, 2 bulan. Maka hitungannya per minggu aja. Interval waktunya per minggu, tapi bentuknya itu fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah. Jadi misalnya awal panen itu ukurannya apa sih, ini kilo atau apa ini? 1 ton ya. 1 kintal aja deh, ukurannya kintal lah. Misalnya minggu pertama itu panen 2 kintal. Minggu kedua naik, turun gitu. Sehingga nanti berikutnya tuh panen tuh sampai minggu keberapa, setelah itu tanaman salaknya, kalau nggak salah salak itu mesti dicari sih ya, salak itu kayak gimana siklus, apakah setelah panen itu kemudian tanamannya itu dibuang, gitu, dicabut, kemudian diganti tanaman baru, atau seperti pohon mangga, terus saja begitu, pada musim panen, ya kayak gitulah. Nah, mesti dicari. Jadi saya menghindari karena memang saya baru tahu sekitar 3 bulan yang lalu ternyata di Gramedia banyak AKM itu seperti yang pernah dibilang Pak Maman itu ya. Ini Pak Maman bukan yang reviewernya? Bukan Pak, Bu Isna, tapi validatornya Pak Maman. Ya, yang penguji waktu seminar. Bu Isna. Pembimbing keduanya siapa? Bu Etika. Oh gitu ya. Nggak apa-apa kalau Pak Maman sebagai itu. Jadi karena saya melihat ini ternyata banyak gitu ya. Jadi ya soalnya saya nggak bisa ngoreksi apa-apa, ini udah bagus gitu ya. Cuma itu khawatir karena ini kan sebenarnya latihan membuat soal, latihan membuat instrumen. Kalau penelitian lain yang begini tuh, yang misalnya pengaruh apa terhadap prestasi misalnya, yang membuat instrumen kayak begininya tuh ya sekilas aja, tidak detail seperti yang saya lakukan terhadap Mega, karena fokus penelitian Mega itu di instrumen, yang lain kan pengaruh suatu tindakan kepada terhadap prestasi. Untuk mengukur prestasi kan dibuat instrumen. Jadi ini hanya bagian kecil aja, cuma makanya ini harus betul-betul orisinal gitu ya. Kemudian gini, kalau soalnya itu jawabannya pilihan ganda, setiap pilihan jawaban itu punya apa istilahnya itu? Ada jawaban yang benar, ada jawaban pengecoh itu. Pengecoh itu apa ya? Distraction lah bahasa Inggrisnya itu. Jadi
memunculkan angka 319, 153, 472, 462 itu nggak sembarang. Jadi berdasarkan siswa itu kemungkinan akan melakukan miskonsepsi di mana, gitu. Nah, untuk yang ini saya apa namanya, tidak bisa memberikan contoh pengecoh yang baik, tapi saya akan kasih contoh soal yang lain. Yang paling gampang anulah trigonometri gitu ya. Yang paling gampang trigonometri. Misalnya kita ngasih soal berapakah nilai sinus 75? Berapakah nilai sinus 75? Kan siswa itu pasti mengerjakannya dengan cara begini kan, sinus 45 tambah 30 kan ya. Nah, jawaban yang benarnya pasti dia tuh ngotretnya begini, sinus 45 cos 30 cos 45 sinus 30 gitu kan. Jadi setengah akar 2 setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Nah, dari sini saya memunculkan jawaban seperempat akar 6 ditambah akar 2 gitu ya. Ini jawaban yang benar. Apa kemungkinan siswa itu cara menjawabnya? Kemungkinannya pertama, ini namanya distraksi nih, pengecoh. Kemungkinan dia karena lupa aturan sinus, dia akan sinus 45 ditambah sinus 30. Sehingga jawabannya setengah akar 2 ditambah setengah. Jadi sama dengan setengah akar 2 plus 1. Ini salah satu alternatif jawaban. Kenapa kita memilih memberikan opsi itu? Karena ada kemungkinan siswa mengerjakan seperti ini. Gitu ya. Apa kemungkinan yang lain yang salah? Bisa jadi siswa itu akan menulis sinus 45 ditambah sinus 45 kali cos 30 atau semacam, atau dari sini juga nih, dari sini. Ini jawaban yang benar. Tapi dari prosesnya sudah benar, tapi bisa jadi dia salah menghitung. Contoh salah menghitungnya akar 2 kali akar 3-nya misalnya. Jadinya dia seperempat akar 5 ditambah akar 2 misalnya gitu. Kan ada kemungkinan kan? Dia salah ngitung akar 2 dikali akar 3. Berarti udah 3 pilihan tuh. Kemungkinan yang lain, sinus 45 dengan 30-nya itu, siswanya itu akan menulis begini. Sinus 45 cos 30 ditambah apa misalnya sinus semacam salah nulis begitu. Jadi harusnya sinus 30 kan, cos 45. Tapi mungkin dibuat salah satu yang membuat salah itu tertukar misalnya ya, tertukar. Kalau ini kan yang tetap sinus cos-nya. Kan bisa juga siswa itu yang tetap sudutnya. Jadi misalnya sinus 45 cos 30 ditambah, kalau sudutnya yang tetap nanti bisa jadi juga 45 plus dikali sinus 45 dikali cos 30. Jadi seperti menghitung sudut rangkap 2 alfa. Nah, begitu. Jadi kemungkinan miskonsepsi yang yang dialami siswa kan seperti itu. Maka pilihan jawabannya harus seperti itu. Jadi tidak sekedar ngasih nilai, tidak sekedar pokoknya jawaban yang benar, yang lainnya suka-suka kita, enggak gitu. Itu waktu mestinya sih waktu evaluasi mata kuliah apa yang berkaitan dengan ini? Evaluasi pendidikan. Iya, evaluasi pendidikan kan ya, evaluasi pembelajaran tepatnya.
Diajarin nggak cara ini? Membuat distraksi, membuat pengecoh yang baik gitu. Sekilas Pak, kayaknya di ini deh, di presentasiin. Ya, padahal itu yang paling penting. Padahal itu yang paling penting. Yang kedua, bagaimana menurunkan indikator. Jadi begitu. Oleh karena itu, sekiranya hal itu menyulitkan, oh, kayaknya agak susah cari miskonsepsinya. Ya udah isian singkat aja, isian singkat, gitu ya. Itu ya prinsip yang pertama, boleh isian singkat. Yang kedua, ada beberapa yang sudah dikerjakan dan misalnya saya soalnya tertukar dengan punya Intan nih. Dengan melihat pernyataan yang semacam begini, pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Yang kayak gini. Jadi pertama, boleh pilihan ganda yang jawabannya tunggal tadi ya, bilangan tadi, bukan kayak yang nomor 1 tadi, tapi pilihan jawabannya harus mengikuti ada distraksi yang benar gitu ya. Yang kedua boleh kalau cari distraksinya agak susah, udah aja isian singkat. Jadi misalnya nomor 1 tadi ditanya ya jumlah panen keseluruhan berapa gitu kan. Itu kalau kesulitan mencari pengecoh tadi. Nah, yang ketiga, dari suatu data kemudian diminta menilai mana pernyataan yang benar atau mana pernyataan yang salah. Ini sudah ada nih, gitu tuh ya. Ini sudah ada. Nah, ini totalnya berapa sih? Saya kok dari tadi ngoreksi gini tapi nggak pernah menghitung. Ada berapa soalnya? Ada 10 soal, Pak. Ada 10 ya. Ini kayaknya terlalu sedikit kalau 10. Kalau bisa 20 atau minimal 15 lah. Tapi prinsipnya gini sih, kalau saya yang agak lama dengan saya itu karena ini siapa? Nauli itu. Baru kemarin saya saya approve. Itu udah berapa kali? 5 kali. 5 kali apa 6 kali lah. Gitu. Nah, ambil satu data, saya ini pertanian kan? Iya, Pak. Ambil satu data ini, misalnya ini bagus nih. Cuma itu tadi unsur hara itu kira-kira ngerti nggak ya? Ngerti nggak unsur hara itu? Anak SMP udah belajar belum di biologinya? Jadi maksudnya gini, mestinya dari data ini paling sedikit bikin 4 pertanyaan. Paling sedikit bikin 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama seperti nomor 1, pilihan ganda gitu ya. Atau kalau sulit pilihan ganda, isian singkat lah kalau cari itunya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ya anggaplah pilihan ganda 2, isian singkat 1 atau dibalik. Yang terakhir, pernyataan, menilai mana pernyataan yang benar. Atau gini, pilihan ganda 1, isian singkat 1, memilih pernyataan yang benar 1 buah, memilih pernyataan yang salah 1 buah. Gitu. Jadi, satu data, satu tabel atau satu grafik itu dipakai untuk setidaknya 4 pertanyaan. Kalau dipisah biasanya 3 atau 4 lah. Gitu tuh. Nah, kalau ini dipakai berapa nih? 2 soal. 2 ya. Berarti kan tinggal ditambahin. Cuma harus dipastikan saya tidak ingin ini tuh niru gitu. Ambil plek dari buku yang ada. Kan mestinya gimana? Itu buat sendiri, Pak. Buat sendiri. Oke, kalau buat sendiri berarti udah. Kalau ini? Kalau yang itu juga buat sendiri, tapi data dosisnya itu dari ini, Pak, dari internet. Data Tapi dosis yang mana? yang misalkan pemupukan susulan pertama dilakukan pada padi umur 7-10 itu 75 ureanya gitu. Yang 3 poin itu, Pak. Itu dosis-dosisnya dari internet. Tapi kalau pertanyaannya bikin sendiri.
Oke, berarti udah sesuai ekspektasi. Kemudian ya kalau yang ini, Ya, itu bikin sebentar, sendiri. ini satu soal ya, Iya, Pak. lumayan panjang ini level berapa ini kalau dinaik ke apa? Ini level apa ini? Ini pakai level yang mana sih, Mega? Yang level kognitif, Pak, yang 3 itu. Knowing, reasoning, sama ini apa tuh, penalaran. Reasoning ya penalaran. Iya, Oh, ya. iya, reasoning. Satu lagi apa tuh? Analisis. Iya, itu. Analisis mungkin ya, Knowing, applying, Pak. flying. Ya, Oh, jadi ada berapa soal ini? Ada 2 soal. Ada 2 soal. Ini ya. penalaran. Ini mengingat eh, apa namanya? Level atau indikator ini dapat dari mana kalau Mega? Ini yang aspek-aspeknya itu dapat dari framework itu, Pak, AKM yang di Pusmenjar. Oh, dari situ. Eh, Ya, apa namanya yang Pusmenjar itu pelevelannya begini. Kan kalau saya sih tadinya dari PISA yang ada 6 level itu. Tapi kalau Mega pakai ini ada sumbernya nggak apa-apa diterusin aja. Karena saya nggak tahu nih dari Pusmenjarnya itu. Nah, oke, berarti kalau begitu eh, ketika membuat jawaban ini ada pertimbangan apa? Sekedar mengisi jawaban atau ya? iya, Pak. Tadinya gitu. Nah, kalau begitu coba yang ini dicarikan pengecoh gitu ya. Jadi ini untuk soal ini kan sudah ada berapa soal ini? Ini udah ada 2 soal. Ini saya benar-benar mohon maaf ini karena kemarin tidak sempat aja. Padahal saya pengennya di apa namanya seminggu itu 2 kali lah. Nanti mulai sekarang seminggu 2 kali ya. Ya, Pak. Dikebut aja kerjanya. Ini berarti tambahkan 2 soal ya. Soal lagi. Kemudian soal yang ada untuk bagaimana? Ini soal pertama buat pengecoh gitu ya. Kalau mungkin ya. Kalau enggak ya udah pilihan ganjanya. Kemudian tambahkan 2 soal lagi yang datanya diambil dari tabel ini. Nanti ini saya kirim balik. Nggak usah ditulis di ini aja. Gitu ya. Oke. Nih. Nah, sekarang masalah panen. Balik ini. Jadi pilihan ganda boleh, isian singkat boleh kalau kesulitan mencari pengecoh. Yang berikutnya adalah mengevaluasi mana pernyataan yang benar. Itu kan agak repot tuh. Ya harus baca pelan-pelan gitu kan. Daripada yang jawabannya bilangan kan itu lebih susah. Satu lagi pengecoh dari memilih pernyataan itu adalah memilih pernyataan yang salah. Karena orang, oh pasti mikirnya yang ditanya itu pernyataan yang benar. Gitu ya. Ini saya ingin memberikan contoh dari yang dikerjakan siapa Intan. Bukan Intan, Nauli. Nah, sekarang yang saya share apa ini? Masih punya Mega? Iya. Oke, saya ganti. Nanti kalau waktunya habis, kalau bimbingannya belum selesai, ini lagi ya, masuk lagi aja. Karena ini pakai yang gratisan Zoom-nya, pakai yang basic. Ya, Pak. Valid. Ini contoh yang, ya ini agak lama ini diskusinya. Ini tarif Gojek. Ini ya, bukan Gojek, ini kasih nama Grab Now, Grab Fast. Ini, jadi 4 kilometer pertama, aduh, ini kayaknya harus direvisi lagi nih. Kepanjangan kalau 4 kilometer pertama tetap 11 ya.
Nah, dari sini ada beberapa soal tuh. Pada pukul ini 2 kilometer. Ya, itu kan pertanyaan yang gampang. Ini level 1 nih. Kemudian ada soal berikutnya itu dia dapat ngangkut segini lah, berapa total pendapatan. Itu juga masih level bawah, level 2. Nah, kemudian jaraknya 7 kilometer, dia tuh harus pilih yang mana yang murah. Datanya tadi. Kemudian ini malah banyak. Berikutnya ini yang berdasarkan informasi pada teks yang di atas gitu ya, data itu. Pernyataan berikut yang benar. Oh ini salah berarti. Oke, ini saya kayaknya harus ngasih tahu ini lagi. Pernyataan yang benar sebetulnya. Manakah pernyataan yang benar? Selisih tarif garda pada jarak sekian dan seterusnya. Itu hanya berdasarkan satu data ini aja. Jadi kalau soalnya 15 membuat data ini 3 saja. Masing-masing kalau isinya 3 aja udah 9. 9 pertanyaan. 6 yang lainnya boleh saling lepas. Boleh pertanyaan saling lepas itu contohnya gini. Oh ini yang lain nih. Tentang pekerjaan, ada paket-paket. Ini sebenarnya pelajaran di SMP biasa aja. Kemudian dari situ berapa tambahan orang yang diperlukan, kemudian keuntungan kontraktor kalau diketahui, upah pekerja dan lain-lain. Kemudian ini kayak tadi ya, menilai pernyataan yang benar. Nah, ini juga masih terkait. Oh ini semuanya berdasarkan data sih. Jadi sebetulnya untuk mengantisipasi, oh kayaknya saya nggak punya data lagi, boleh pertanyaannya itu tidak berdasarkan data sebelumnya, tapi ya bikin aja gitu. Gitu. Ini mau membandingkan itu aja. Kayak ini benar-benar diacak-acak nih dari yang awal gitu ya. Karena kelihatannya bikin saya tahu kalimat apa namanya? Curiga itu apa namanya mengadaptasi dari yang lain itu, menduga adaptasi dari yang lain itu karena tulisannya terlalu bagus. Malah jadi itu. Oh, wah ini jangan-jangan pilihannya begitu. Jadi kan kita harus memperhatikan etika lah gitu ya. Kalau memang bikin sendiri, ya memang harusnya bikin sendiri, adaptasi boleh atau memodifikasi ya boleh, asal jangan sama persis. Nah sekarang kembali lagi ke yang punya Mega. Mana tadi? Nah ini. Nah ini kan udah kalau yang dibuat ini contoh soal yang lepas nih, Pak Rahmat. Ini kan contoh yang lepas kan, hanya diketahui gambar seperti ini dengan keterangan ini, soalnya hanya satu kan. Iya Pak. Itu contoh yang kayak gitu boleh. Yang kemudian ini juga, nah sekali lagi yang ini mungkin bisa disetting dulu persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya. Jadi datanya jangan kayak begini, tapi ukurannya misalnya per minggu, kemudian panennya itu selama 2 bulan, sehingga kira-kira ada 5 minggu kan. Mana? Stylus. Naruhnya lupa. Atau saya sih biasanya kalau mencari yang seperti itu menggunakan GeoGebra. Nyeting ininya, persamaan kuadratnya itu. Nah, saya buka GeoGebra-nya.
Jadi dimulai dari minggu pertama gitu ya. Berarti kan kira-kira kita setting aja dari 0 sampai 5 minggu kan ya. Sampai 5 minggu berarti 0 sampai 6. Kalau 0 sampai 6 itu berarti ini sama dengan X kurangi 6 ya. Dikali X. Iya. Tapi ininya harus negatif. Gitu. Nah, seperti ini. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu puncaknya. Kalau 2 minggu, kalau 2 bulan, kalau 2 bulan mestinya ini ya 1 minggu 8 ya harusnya ya. Iya, Atau Pak. 9 deh, 9 gitu ya. Mudah-mudahan tiap bilangan bulat. Ya kira-kira berarti fungsinya ya itu negatif X kuadrat ditambah 9X. Jadi mulai minggu pertama itu saya lupa. Setting, harus disetting kayaknya. Ini apa ini yang 3 misalnya. Nah gini. Gini. Tapi mulainya, nah gini nih. F1 kan pasti bilangan bulat kan. F2 bilangan bulat juga. F3 bilangan bulat. Oh kalau 9 4,5 ya. Kagok berarti di ini 10 aja kalau gitu. Nah, supaya pas puncaknya tuh di pekan yang kelima. Jadi pekan ke-1 tuh segini. Pekan kedua segini. Ini kan 15, 16, 17, 18, 19, 20 kan? Pas lah. Tapi tentu saja kalau mau dibuat pakai GeoGebra aja. Nah, ini apa ini? Negatif X kuadrat tambah 10X kan ya. Jadi caranya supaya ini harus belajar juga sama dengan pakai function aja. Pakai function, ada pilih yang kedua tuh, star value, and value. Ini yang kita pakai. Fungsinya tadi negatif X kuadrat plus 10X plus 10X. Tapi tadi mulainya, kita mulai aja dari 1. Selesai di 9. Gitu ya. Selesai di 9. Maka datanya jadi seperti itu. Ya tinggal di pengaturan ininya aja. Pengaturannya itu dari sini nih. Nah, ini kan 1:3, mungkin 1:2 misalnya. Kalau 1:2 terlalu jauh ya. Atau boleh juga sih mulainya dari 0. Karena artinya minggu ke-0 itu belum panen. Minggu 10 itu udah habis. Ya kayak gitu juga boleh.
Jadi ya masuk akalnya kan begitu ya. Namanya panen itu bukan makin membesar, tapi naik nanti makin menurun gitu. Nah, pengaturan ini mungkin bisa juga harus dibuat nggak terlalu tajam gitu maksud saya. Supaya tidak terlalu tajam itu supaya tidak terlalu tajam, apa ini yang 2, ini yang 1 gitu. Malah meningkat ya. Ini 1, yang ininya 3. Nah, kayak gini juga boleh lah. Kayak gitu tuh. Cuma nanti ini ya tetap 0, 1, 2. Ini kan bisa juga sih. Atau diplot pakai ini, pakai Excel. Diplot pakai Excel, nanti Mega cek aja 0 kan nilainya 0, 0,0, 2, berapa berdasarkan rumus ini. Seperti yang ngeplot itu. Pakai Excel boleh, pakai ini lebih bagus gitu ya. Nah, dari situ bikinlah misalnya kapan puncak panen gitu ya. Kemudian total keseluruhan panen berapa dan lain-lain. Gitu. Jadi jangan hanya satu itu. Jadi itu mungkin fungsi kuadratnya seperti ini. Tapi karena ini kaitannya dengan bilangan asli, boleh X kuadratnya diganti dengan N saja. X kuadratnya boleh diganti dengan N. Jadi negatif atau 10N dikurangi N kuadrat. Gitu ya. Sebetulnya ada cara untuk membuat ini agak landai. Ya mesti dikalikan setengah gitu ya. Cuma kalau dikalikan setengah, nggak tahu apakah menghasilkan, boleh juga sih kalau mau dikalikan setengah gitu ya, supaya agak landai. Ini misalnya 0,5 gitu. Ya tentu saja kalau ini 0,5 ininya juga harus mungkin 5 malah ini. Nah, itu kan agak mending tuh landai itu. Jadi 5N dikurangi setengah N kuadrat. Jadi supaya kenaikannya tidak terlalu drastis. Mau itu boleh, mau yang tadi juga nanti ditimbang-timbang lagi aja. Jadi dari soal yang tadi tambahkan aja, ya mungkin 2 lagi gitu ya, gitu. Mana balik lagi. Nah, saya balik lagi ke yang ini. Jadi ini ditambahkan gitu ya. Kemudian dari gambar ini juga bisa ditambahin lah soalnya. Jadi maksudnya supaya jadi 15. Gitu ya. Tapi intinya sih gitu sih. Kalau misalnya soal ini memang tidak pure ngambil semuanya dari orang, ya udah dipakai aja. Tapi kalau ada ngambil, ya digantilah kalimatnya atau bilangannya atau datanya. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian ini juga oke, kalau ini boleh lepas ya. Tapi dari ini kan data nih sebetulnya. Jadi beroperasinya itu jam sekian, mungkin bisa dibuat 2 pertanyaan. Gitu. Ya, buat 2 pertanyaan. Kalau ini hand sprayer ini, dalamnya itu, ini dapat dari mana nih gambar ini? Ya, itu bikin sendiri, Pak.
Bikin sendiri. Ya, Berarti ini nyari dari internet yang gambar hand sprayer-nya ini. ya, yang itunya. Mungkin nggak dalamnya itu ini ya. Sebetulnya kan dia itu bentuknya agak melengkung gitu kalau nggak salah karena buat digendong ya. Agak melengkung gini nih. Agak melengkung gini. Ini alasnya nih, alas dari itu tuh. Kalau nggak salah agak melengkung gitu tuh. Tapi kalau kayak gitu anak SMP kesulitan ya. Ya udah nggak apa-apa, kayak berarti kayak gitu aja. Tapi ya ditambahin mungkin ya. Tapi jangan yang ditanya jangan inilah. Ini kan alat menyemprot gitu ya, tapi si obatnya itu dicampur dengan air. Iya, Pak. Jadi misalnya kapasitasnya seperti ini, maksimalnya berapa kan ketahuan ya. Sementara aturan pencampuran apa ini dengan air itu dicari aja di internet atau ngarang juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi lebih bagus kalau nyari di internet. Kalau kita misalnya obat anti hama lah, ini kan anti hama, cari aja apa, nanti aturan pemakaiannya seperti apa gitu. Nah itu datanya yang dipakai untuk membuat soal itu. Ya, Pak. Jadi nanti dari situ kalau misalnya airnya sekian, berapa si obatnya Konsentrasi. itu. Kemudian kalau sekali nyemprot itu berapa mili, apa namanya, aturan penyemprotannya itu bisa gini, dalam 1 meter persegi membutuhkan berapa cc gitu ya, berapa cc cairan itu. Kalau misalnya luas lahannya sekian, perlu berapa gitu. Jadi intinya sih itu yang mau saya bicarakan, memastikan bahwa itu tidak plek niru, yang kemudian kedua bagaimana cara membuat apa tadi, pengecoh tadi, kemudian jenis soal yang baiknya dimunculkan. Jadi satu tabel, satu data itu kalau bisa ada 4. Ada 4 itu satu isian singkat, maksudnya langsung jawaban gitu ya. Yang keduanya pilihan ganda boleh, tolong dicarikan aja pengecoh yang sesuai, boleh dari ketelitian, boleh dari miskonsepsi, 2 lagi pernyataan. Gitu. Ya, jadi saya harapkan soalnya 5. Oke, ini bentar lagi berakhir soalnya. Saya